Halo teman-teman semuanya, selamat sore, selamat bergabung di Obser pertama di bulan Januari di 2022, Februari di 2022. Ini udah masuk ke bulan kedua, yang dimana masih belum diganti-ganti juga hostnya. Jadi tetap sama dengan aku yang beribani sebagai host, bersama dengan siapa di sini? Halo, aku Willy Beauty sebagai narasumber, enggak, temennya Hilmi di acara Observe. Aku di PKBI sebagai ketua. Aku sebagai wakil ketua 3 pengurus remaja. Nah, seperti biasa kan kita kalau di All-Star tuh membahas sesuai dengan kalau nggak data, ya berita yang secara fakta gitu kan. Sebelum aku bahas, ini dulu ya, share-share ya, biar teman-teman tahu topik kali ini karena kemarin aku ada lihat berita Kak, soalnya nah 400 anak di Tanjung Pinang alami stunting nomor 2 tertinggi setelah Kota Batam. Jadi sebelum kita ke berita, aku mau jelasin. Stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Ini suaraku pas nggak sih? Pas. Jadi sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Gitu. Jadi dia bisa dibilang tidak normal ya kali ya. Tapi karena bukan karena apa-apa, tapi karena asupan gizinya yang kurang gitu loh. Nah juga ciri-ciri stunting pada anak itu pertama pertumbuhannya melambat, terus wajahnya tampak lebih muda dari anak seusianya, terus pertumbuhan gigi terlambat, terus juga ada performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Terus yang terakhir itu usia 8 sampai 10 tahun itu anak jadi lebih pendiam gitu, nggak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Jadi semuanya tuh berjalan lebih lamban daripada anak normal pada umumnya gitu. Ini ada beritanya. Jadi 400 anak di Tanjung Pinang tuh mengalami stunting. Dia nomor 2 tertingkat, kota Tanjung Pinang nomor 2 tertinggi setelah kota Batam. Ini boleh dibaca Mbak Baby cek beritanya, silakan. Ya, jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Elviani Sandri mengatakan hingga saat ini data anak yang terkena stunting di Tanjung Pinang sebanyak 3,4% atau sekitar 400 anak. Menurutnya, data tersebut didapat dari hasil penimbangan anak yang dilakukan oleh puskesmas dan Kadar Posyandu di Tanjung Pinang. Ia menjelaskan stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata. Uh, Tubuh anak tidak berkembang dengan baik sesuai usianya yang berlangsung dalam waktu lama, kata FL Fani Kamis 32 2022. Baru banget ya, nih. Ini baru tanggal 7, 4 hari yang lalu. Ya ini baru banget datang. Usai melakukan rekor, usai melakukan rekor penanganan stunting di wilayah Kecamatan Tanjung Pinang Barat beserta Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah. Kendati kemudian ia berharap stunting Tanjung Pinang ini bisa segera teratasi, mengingat pihaknya telah melakukan program perbaikan gizi dan kesehatan ibu hamil. Lagi ke depan sesuai pernyataan gerakan edukasi deteksi dini dan investasi stunting. Tugasnya intervensi ya, salah, maaf guys.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang mengatakan saat ini Tanjung Pinang nomor 2 tertinggi setelah Batam. Oh, berarti yang pertama itu Batam, stuntingnya gini. Terus data tersebut berdasarkan hasil survei nasional dari semua dan seluruh Indonesia. Dengan demikian, pihak tengah serius mencari solusi untuk penanganan stunting dan stunting tersebut. Sesuai arahan Provinsi Kepri, setiap kabupaten atau kota harus zero stunting, itu harusnya. Nah, dengan pengumpulan data dan adanya inovasi baru, nanti ini akan bisa segera melakukan penanganan stunting tersebut. Enggak ada. Bisa. Oke. Lanjut lagi ya, aku kasih lagi ke Romi. Terima kasih Mbak Bibi udah membacain beritanya. Jadi penyebab dari stunting itu apa sih gitu? Jadi stunting itu merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh. Dia bisa pertumbuhan tubuh ataupun otak gitu. Karena kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, faktor lainnya tuh ada juga yang menyebabkan stunting, yaitu terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja nih buat teman-teman yang masih remaja yang masih memilih untuk hamil, mereka bisa saja terkena stunting ini gitu loh. Terus ada gangguan mental pada ibu, terus jarak kelahiran anak yang pendek dan hipertensi. Dampaknya stunting itu jadi tubuh pendek. Itu tuh salah satu ciri umum anak pengidap masalah stunting itu tubuhnya pendek. Terus kekurangan gizi kronis, jadi dia menghambat pertumbuhan otot. Juga anak stunting itu terlihat jauh lebih mudah lelah gitu, dan selincah anak pada umumnya. Jadi jadi mungkin Kak Wici ini mungkin korban dari stunting ya. Soalnya dia bilang saya pendek gitu, tapi nggak pernah lelah. Anak stunting kan, tapi Kak Wici sekiranya di umurnya sekarang terlihat jauh lebih muda apa enggak mukanya ini? Jadi anak tuh memiliki resiko besar obesitas dan sulit mengerjakan kegiatan dasar sehari-hari. Pokoknya itu terganggu banget buat anak-anak yang mengalami stunting. Saya dikira anak SMP, jauh emang. Jadi anak-anak yang ngalamin stunting tuh, dia tuh pada balita di bawah 5 tahun. Jadi Kak Wici yang udah 5 tahun balita dikali berapa ya? Dikali 5 jadi 25. Kayaknya nggak ngalamin stunting lagi. Mungkin lebih ke apa ya? Apa ya Mbak Beauty ya? Kalau Kak Wici ini apa ya kasusnya? Kurang gizi kali ya. Mungkin saya juga kurang gizi kalau dibilang gitu. Cuman kita tidak tahu. Mungkin Mbak Baby bisa jelaskan Kak Wici. Kalau menurut saya sih bukan kurang gizi, tapi lebih ke gen kali. Mungkin gennya emang agak tinggi, agak rendah gitu. Gimana sih bilangnya? Bahasa sopannya gimana sih? Mungkin 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 eh, lebih apa ya? Lebih mungkin lebih gitu ya bilangnya. Mungkin orang pada ukuran orang Asia pada umumnya gitu kali. Atau di bawah rata-rata dikit lah gitu, nggak yang kerdil, karena nggak bisa dibilang kerdil juga sih Kak Wici tuh. Mungkin ya tuh Ipan juga kena stunting tuh. Ipan mulut kok. Jadi ya intinya mungkin kalau Kak Wici atau Irfan ini mungkin gen. Mungkin kan bisa jadi kayak aku tinggi tapi kakak aku agak pendek, itu mungkin karena gen dari bapak atau mama kayak gitu. Gen sih menurut aku, jadi bukan kekurangan gizi atau apa ya teman-teman, cuma mungkin gennya emang kayak gitu, menurut aku sih gitu ya. Kan anak kondisi pendek kan belum tentu ngalamin stunting kan.
Karena selama ini kalau kita bicara stunting itu pasti penanda stunting pada seorang anak itu kan terkait tinggi badan. Kondisi anak yang pendek kan kerap dikaitkan dan terjadinya stunting. Ya, karena hal apa namanya orang ngomong anak tingginya itu pendek pasti dia kena stunting gitu kan. Itu tuh nggak sepenuhnya salah. Hanya saja tubuh yang pendek bukanlah satu-satunya efek yang ditimbulkan dari stunting, Kak Michi. Stunting Itu ya, loh. stunting. Stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Ini kan Baik. Terima kasih ini infonya. yang ngomong nih Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN dalam launching berdampingan 3 bulan pernikahan gitu. Stunting biasanya kemampuan intelektualnya itu lebih rendah dari rata-rata. Oleh karena itu, stunting memang sangat mengganggu. Jadi bukan pendek aja gitu. Mereka jadi kurang fokus, anak-anak tuh. 10 langkah pencegahan untuk Bintarna, berarti bukan stunting kan? 10 langkah pencegahan stunting. Yang pertama, penuhi kebutuhan nutrisi anak. Itu yang paling utamanya ya. Terus yang kedua, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin. Terus selanjutnya terapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk ibu yang sedang hamil gitu kan. Hindari paparan asap rokok nih bagi suaminya. Si istri yang suka merokok suruh dia merokok di luar rumah gitu ya. Terus juga berolahraga secara rutin. Itu loh teman-teman. Jadi gimana Baby ngerti nggak tentang kasus stunting? Mungkin kalau ditanya pada umumnya yang ngerti lah ya, cuma mungkin kalau untuk mendalami aku belum ngerti karena aku nggak fokus di gizi anak ya Yumi. Mohon maaf, mungkin nanti kalau udah punya anak baru fokus ke situ gitu. Nah, kalau aku sendiri banyak sih aku sering lihat anak yang masih kurang kayak kurus gitu kan, kurus padahal tetangga aku juga ada deh, jadi dia umurnya udah 3 tahun tapi badannya itu masih kayak anak umur setahunan, jadi kayak kurus, pendek gitu. Jadi ya emang itu mungkin termasuk salah satu stunting. Nah terus juga nakalnya orang tuanya itu udah direkomendasi ya sama pasti kan posyandu kalau misalnya ada anak yang kurang gizi itu ngomongnya kan kalau bahasa bahasa kesehatannya kurang gizi. Nah kalau ada anak yang kurang gizi posyandu itu pasti menyarankan untuk eh, ke puskesmas atau konsultasi lah ke rumah sakit umum atau ke puskesmas, tapi biasanya ke puskesmas dulu sih belum nyampe ke rumah sakit umum. Nah, tapi emang kayaknya orang tuanya degil gitu atau mungkin malu kali ya, jadi dia nggak bawa anaknya. Semenjak saat itu semenjak dikasih tahu oleh pihak puskesmas, pihak posyandu ya, dia malah udah nggak pernah lagi datang ke posyandu kayak gitu. Jadi mungkin malu kali karena anaknya kurang gizi. Nah, tapi kan emang sebaiknya ketika orang posyandu ngasih tahu kalau anaknya itu kurang gizi harusnya ditindaklanjuti kan, kayak ya. Ada juga satu, jadi sama anaknya juga maksudnya beratnya tuh nggak sesuai sama umurnya gitu, kekecilan gitu, beratnya masih terlalu ringan gitu. Nah jadi direkomendasikan sama pihak posyandu untuk ke puskesmas dan dia menjalankan, alhamdulillah sekarang anaknya sehat gitu. Harusnya kan kayak gitu karena biasa susunya nggak cocok atau mungkin dia nggak minum suplemen penambah nafsu makan kayak gitu. Biasa tuh ada pasti obat yang dikasih. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu di sini yang punya anak yang mungkin kurang gizi atau mungkin, maaf banget sebelumnya aku tahu ini sensitif, pasti kalau menjadi seorang ibu ketika anak kita dibilang kurang gizi sakit banget kan, aku tahu lah rasanya. Tapi ya aku nggak tahu sih rasanya, cuma aku bisa membayangkan gitu, maksudnya ntar dikira aku udah punya anak aku tahu rasanya. Aku bisa membayangkan rasanya. Jadi ya nggak apa-apa tapi untuk kebaikan anaknya sendiri gitu loh. Mm-mm. Mungkin nanti ketika ada orang yang ngomong, misalnya orang posyandu ngomong, bu ada ibu ini kurang gizi gitu harus dibawa ke puskesmas, mungkin kita sebagai orang tua ngerasanya gagal atau kurang ekstra, tapi yang belajar lah dari kekurangan itu kan biar anak kita lebih baik. Malah kalau dibiarin
makin ini, makin malah nanti sampai besarnya kurus atau nggak sehat atau cacingan. Itu bisa juga ada juga. Soalnya dulu juga aku tuh kecil gitu waktu ini, waktu SD tuh aku kecil dan suka cacingan. Tapi alhamdulillah sekarang aku sehat-sehat aja gitu. Jadi ya itu butuh butuh ini lah, butuh ya orang yang tepat gitu ya, kayak ke posyandu kan berarti kayak ibu-ibu tiap memutuskan untuk tiap bulan ke posyandu untuk meriksa anaknya kan udah benar nih. Karena ada sih orang tua yang nggak terima, enggak sih, itu yang nggak terima itu sebenarnya ibu baru. Jadi dia kayak mungkin masih kaget gitu kali, atau mungkin kayak nggak terima anaknya dibilang kayak gitu. Sementara dia ngerasa anaknya baik-baik aja nih, kayak gitu kan. Mm-mm. Itu sih, silakan Yumi, boleh dilanjut lagi. Tanya. Itu jadi ini berita tentang stunting di mana di Tanjung Pinang ada 400 anak yang mengalami stunting, akan mungkin bisa lebih banyak lagi, dan ini nomor 2 tertinggi setelah Kota Batam. Mungkin setelah ada berita ini dan ada live ini, mungkin pemerintah jadi lebih aware terhadap kasus stunting di Tanjung Pinang. Nah, kita masuk kasus yang kedua, yaitu tentang apa nih? Kasus keduanya itu tentang ini ya, seorang kakek tiri kalau nggak salah. Dia akhirnya mengakui kalau dia itu predator terhadap anak. Jadi cucunya gitu loh. Ya, boleh di share screen. Jadi seperti biasa, kita memasukkan berita-berita dalam pelecehan seksual kembali.